A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Shadaqallahul azim. Malam hari ini insyaallah kita akan tadabbur, menghayati, memahami, mentafsir dua ayat daripada surah Maryam, yaitu ayat nomor 56 dan 57. Ayat 56 dan 57 daripada surah Maryam. Yang mana tafsir atau mafhum daripada kedua ayat tersebut adalah, dan beritakanlah olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dan ingatlah olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an ini ada kisah berkaitan dengan Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sesungguhnya ia adalah orang yang benar dan dia adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami telah tinggikan dan kami telah angkat derajatnya di derajat atau di tempat yang tinggi. Makanan 'aliyya. Nah, itulah apa yang kita akan tadabbur, menghayati dua ayat ini yang berkaitan dengan Nabi Idris, salah seorang daripada 25 nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu nabi yang kedua selepas Adam alaihi wassalam. Nabi Idris di dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama di dalam surah ini, surah Maryam, Idris disebut dalam ayat 56. Yang keduanya ada disebut di dalam surah Al-Anbiya. Di sana disebutkan wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl wa kullam minas sabirin. Dan ingat juga Ismail, Idris dan Zulkifli, setiap daripada mereka termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ada 2 kali, ada 2 tempat Nabi Idris disebutkan di dalam Al-Quran. Tajuk yang akan kita bincang malam hari ini yaitu bahwa Nabi Idris ini bukan hanya seorang nabi, tetapi baginda juga seorang ahli sains. Kenapa kita sebut baginda sebagai seorang ahli sains? Kita akan kaji. Karena sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Idris ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh anak-anak Adam ketika itu, dia akan mendapatkan pahalanya. Dia akan mendapatkan pahalanya. Setiap amal anak Adam ketika itu yang dilakukan oleh anak-anak Adam pada zaman Nabi Idris akan mendapatkan pahalanya juga. Itu kenapa? Karena apa yang telah dijumpai, apa yang telah dibuat oleh Nabi Idris ini, sehingga bermanfaat untuk umatnya dan dilakukan oleh umatnya. Dan apa yang dilakukan kebaikan akan dia peroleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Siapa yang menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Makanya Nabi Idris akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang melakukan atau mendapatkan manfaat dari ilmu yang dijumpai atau yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihi salam. Baik. Jadi kita lihat tadi, wadhkur fil kitabi Idris. Suaranya walaupun tidak seindah suara imam tadi. Suara imam tadi pangeran, kalau kita rindu atau kita mau mendengar suara Nabi ketika membaca Al-Quran, itu macam suara imam tadi. Itu namanya lagunya lagu Jaharkah atau Al-Ajam. Dalam tilawah ada 7 jenis lagu bacaan Al-Quran. Salah satunya tadi yang baca imam, Jaharkah atau Al-Ajam.
Ini adalah yang ketika Nabi membaca Al-Quran seperti itu suaranya. Indah kan? Baris pertama naik, baris kedua datar, baris ketiga turun. Imam tadi bacanya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, pergi ke atas. Indah betul. Nah itu. Jadi kalau kita rindu, jemaah rindu kepada suara Nabi, minta imam baca seperti suara yang tadi itu. Biar dia jadi rindu, kita mau dengar suara Nabi bagaimana baca Quran. Minta sama imam seperti suaranya tadi. Baik. Jadi di sini disebutkan ingatkan atau beritakan oleh engkau wahai Rasulullah SAW bahwa di dalam kitab ini ada kisah Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam adalah cucu Nabi Adam. Cucu Nabi Adam yang keberapa? Yang ketujuh. Maknanya dekat. Dekat dengan Nabi Adam. Karena Nabi Idris ini dikatakan Idris ibnu Yarid, ibnu Mahalil, ibnu Qainan, ibnu Anus, ibnu Sis, ibnu Adam. Itu Nabi Idris. Jadi ke atasnya gitu. Dia diputrakan katanya 120 tahun sebelum Nabi Adam wafat. Nah, sebelum Nabi Adam wafat, dia dilahirkan. Dia 120 tahun. Nabi Adam umurnya 940 tahun. 940 tahun. Maknanya ketika Nabi Adam dalam umur 600 tahun lebih, Nabi Idris ini dilahirkan. Nabi Idris dilahirkan di mana? Di Babilonia, di Irak sekarang. Nah, di Babilonia Nabi Idris dilahirkan di sana. Karena kita sudah tahu dalam sejarah Nabi Adam berkumpul akhirnya di mana? Di Mekah bersama dengan Hawa. Di sana turun-temurun anak-anak yang ada, kemudian berpencar ke barat, ke timur. Nah, salah satunya yang ke timur sini yaitu ke Babil. Nah, di Babil di sana salah satu keturunannya adalah Nabi Idris ini dilahirkan. Tetapi Nabi Idris tidak tinggal lama di mana? Di Babilonia, di Mesir. Dia berdakwah pergi ke Mesir. Di mana? Di Babilonia, dia berdakwah pergi ke Mesir. Akhirnya dia tinggal di Mesir. Nah, di Mesir sana, maka hidup Nabi Idris berada di mana? Di Mesir tersebut. Apa yang ada sebagaimana kisah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah, ya tidak terlalu banyak kisah yang ada menurut riwayat-riwayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran hanya dua saja. Hanya 2 kali disebut dalam ayat ini. Tetapi dalam hadis juga tidak banyak berkaitan dengan cerita Nabi Idris. Tapi kebanyakan riwayat-riwayat seperti Ibnu Abbas dengan yang lain, Ibnu Abbas mendapatkan juga berita-berita tersebut. Mendapatkan berita-berita tetapi dari mana? Yang disebutkan dari Bani Israel. Yang disebutnya Israiliyat. Para ulama terdahulu juga zaman Nabi SAW, dia biasa mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah Israiliyat ini. Tetapi dengan sikap kita tidak mempercayainya dan tidak mengingkarinya. Nah, itu disebut oleh para ulama cerita-cerita atau kisah-kisah tersebut sebagai kisah isti'nah saja. Kita hanya untuk mengambil pelajaran, untuk melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hanya itu saja. Yang ada. Jadi kisah-kisah yang ada dalam mengenai Nabi Idris juga ada disebut dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kitab Nabi Idris sendiri kita akan lihat apa yang ada di dalam Al-Quran sama dengan ada yang di dalam kitab Nabi Idris. Karena Nabi Idris ini baginda mendapatkan kitab juga. Sama seperti Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah ini kitab. Tapi kalau Nabi Idris itu suhuf. Suhuf artinya lembaran. Lembaran. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya untuk manusia. Dijawab oleh Rasulullah SAW 104 kitab. 104 kitab. 50 diturunkan kepada Nabi Sis, 30
30 diturunkan kepada Nabi Idris, 10 diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini semuanya berapa? 100. Yang 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, jadi ada 104. Nah, salah satunya adalah yang diturunkan kepada Nabi Idris ini. Nabi Idris mendapatkan 30 suhuf, lembaran. Lembaran ini, suhuf Nabi Idris ini dikatakan hilang. Tidak seperti Taurat. Taurat kan ada sekarang ya. Injil, Zabur masih ada sekarang. Nah, masih walaupun isinya ada perubahan-perubahan. Tapi yang Taurat daripada suhuf daripada Nabi Idris ini juga pernah hilang. Pernah hilang suhuf tersebut. Hanya dijumpai semula pada tahun 1773 oleh seorang yang bermusafir, orang-orang pelayar, dikatakan di sini dari negara Scotland, Scottish dia. Dia orang Scottish yang bernama James Bruce. Tahun 1773 dia menjumpai kitab ini, yaitu suhuf Idris. Jumpanya di mana? Di Ethiopia, di negara Afrika di sana. Jumpa di sana. Kemudian dia tulis 3 lembar, disimpan di mana? Di Inggris. Sehingga di Inggris. Kitab tersebut, suhuf ini. Apa yang ada di dalam suhuf Idris ini sama seperti ada yang di dalam Al-Quran kisah. Hanya dia berlainan. Kalau Quran kan ada berapa? Ada 30 juz, 114 surah, ayatnya 6.600 lebih ayat, nah begitu. Tapi kalau suhuf Idris, dia yang dikompil sekarang ada di sana, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, 80 muka surat. Suhufnya 80 muka surat. Ada di sana 108 surah. 108 chapter. Kalau bahasa mereka ini chapter, surah. Nah, surah tersebut, yang mana satu-satu surah tersebut antara beberapa ayat sampai paling banyak 30 ayat. Jadi satu-satu surah itu dari ayat 2-3 ayat sampai 30 ayat yang paling banyak. Di dalam ini itu diajarkan semuanya untuk Nabi Idris. Yang mana di dalamnya tersebut akhirnya kita mengetahui jumlah bulan ada 12 satu tahun, jumlah hari ada 7 hari dalam satu minggu. Ada bagaimana pengiraan lunarik, yaitu bulan, ada juga yang berkaitan dengan matahari, itu semuanya disebut di sana. Itu disebutkan karena apa? Karena Nabi Idris ketika diangkat ke langit berjumpa dengan kawan-kawannya malaikat, malaikat mengajarkannya kepada Nabi Idris seperti itu. Yang kita ini sekarang tahun 12 bulan 1 minggu 7 hari itu dari Nabi Idris yang awal. Maka kita mau cerita bahwa Nabi Idris adalah Nabi yang ahli sains. Nabi ahli yang sains. Baik, jadi di sini dikatakan para ulama bahwa Nabi Idris ini adalah awwala ma khatta bil qalam wa khata bil khiyatah. Adalah manusia yang pertama kali menulis. Man khatta bil qalam, pertama sekali yang menulis. Adalah Nabi dan juga pertama yang menjahit. Nah, manusia pertama yang menjahit adalah Nabi Idris. Kalau kita lihat bagaimana menjahit, berarti sebelum menjahit mesti membuat kain. Kain ketika menjahit menggunakan jarum. Jarum tersebut menggunakan benang. Nah, perjumpaan tersebut artinya sains kan? Itu dijumpai oleh Nabi Idris. Bagaimana membentuk menjadi kain sesuatu tersebut. Karena sebelumnya dikatakan manusia menggunakan pakainya daripada kulit. Kulit binatang kah, kulit pokok kah, daun-daunan kah, itu yang buat. Setelah itu yang pertama sekali yang membuat pakaian kemudian dijahit dari kain semuanya itu Nabi Idris. Karena dikatakan Nabi Idris juga ini sebagai ahli kimia, chemistry. Ahli kimia. Nah, dikatakan artinya baginda tahu berkaitan dengan itu. Karena apa? Seperti sudah dikatakan diajar oleh teman-temannya, kawan-kawannya yaitu para malaikat. Nah, para malaikat. Baik, jadi Nabi Idris ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya selepas Nabi Adam meninggal dunia,
kemudian diteruskan kenabian tersebut oleh anaknya Nabi Sis. Nabi Sis meninggal dunia, maka diteruskan oleh anaknya Anus. Anus meninggal dunia, diteruskan pengajaran agama tersebut, atau sebagai seorang pemimpin agama nabinya tersebut, tapi tidak disebut nabi, oleh anaknya Kainan. Kainan diteruskan lagi oleh Mahalil. Mahalil diteruskan lagi oleh Yarid, dan Yarid diteruskan oleh Idris. Nah, Idris di sini mula semoga. Hanya ketika Nabi Idris diutus, dia ini sebagai seorang nabi, maka dikatakan sebagai nabi pertama sesudah Nabi Adam. Nabi Sis tidak disebutkan sebagai nabi dan rasul. Nabi Sis hanya memegang apa yang diajarkan oleh Nabi Adam dengan mendapatkan 50 lembaran tadi suhuf. Tapi Nabi Idris diutus. Kenapa diutusnya? Di dalam riwayat sejarah Bidayah bin Nihayah atau dengan yang lain-lainnya, di sana disebutkan bahwa keturunan Nabi Adam terbagi kepada dua pihak. Keturunan Nabi Adam, pihak yang taat, pihak yang derhaka. Pihak yang taat dan pihak yang derhaka. Pihak yang taat ini adalah keturunan Habil. Mereka ini tinggal di mana? Tinggal di bukit-bukit di Gunung Ganak. Mereka tinggal di atas, di gunung. Sedangkan yang durhaka yaitu Kabil. Yang kisahnya bagaimana dia membunuh Habil kan? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Kabil marah mau bunuh. Maka kejadian yang jadi keturunan Kabil akhirnya nikahnya dengan adik sendiri, adik kandungnya sendiri, adik kembarnya nikah. Keturunan inilah orang-orang yang jahat disebutnya, orang-orang yang derhaka. Sedangkan keturunan Habil dan lain-lain daripada Nabi Adam ini orang-orang baik, pertama dipimpin oleh Nabi Sis. Nah, sampai zaman Nabi Idris, akhirnya Nabi Idris diperintahkan juga untuk apa? Untuk memerangi keturunan Kabil. Yang mana sebutnya orang-orang jahat. Kenapa orang-orang jahatnya? Kenapa diperintahkan untuk memerangi? Akhirnya Nabi Idris ini sebagai nabi yang pertama yang berperang, yang menaiki kuda untuk berperang, kemudian yang menawan tawanan-tawanan perang dan menjadikan mereka budak-budak. Ini dari keturunan Kabil tadi yang ada di mana? Di pesisir, yaitu di bawah, di pantai. Nah, di bawah yang ada. Karena dikatakan bahwa keturunan Habil, mereka berada di bukit di atas sana. Mereka ini dilarang untuk bergaul dengan keturunan Kabil yang jahat. Kalau bergaul dengan Kabil, maka akan jahat juga. Makanya dilarang di dalam ajarannya dari Nabi Sis, dari zaman Nabi Sis, turun kepada Anus, turun kepada Kainan, itu semuanya dilarang untuk bergaul dengan keturunan Kabil. Tetapi malangnya, keturunan Kabil ini mempunyai daya tarik yang tersendiri. Sehingga keturunan Habil akhirnya banyak yang terjerumus. Akhirnya mereka ikut-ikut ke bawah. Ikut-ikut ke bawah dengan siapa? Dengan keturunan Kabil. Nah, di antaranya karena keturunan Kabil ini cantik-cantik, sebagaimana istri Kabil, yaitu saudara cantik. Makanya orang-orang di atas tadi tertawan. Dan mereka bergaul, akhirnya banyak yang murtad. Artinya pergi bergaul bersama dengan keturunan Habil. Nah, untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus, Nabi Idris diutus untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang sebenarnya, tidak ikut dengan keturunan Kabil tersebut. Nah, disinilah kita mulai ada bagaimana Nabi Idris tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus. Jalan yang diberikan kepada Nabi Sis, suhufnya yang 50, kemudian kepada Nabi anak-anak keturunannya sampai kepada Idris. Terjadi peperangan dan Nabi Idris mempunyai kemenangan, dapat kemenangan, kemudian banyak keturunan daripada keturunan Kabil yang kembali taat, mereka bertaubat kembali dan akhirnya menjadi orang-orang yang baik.
Nah, menjadi orang-orang yang baik. Nah, selepas itu, di dalam umur Nabi Idris 360 tahun, dalam Nabi Idris umur 360 tahun, terjadi sesuatu yang lain. Nabi Idris ini tidak bersama dengan manusia lagi.